Assalamualaikum. Halo sahabat Cikmi semua, apa kabar? Senang sekali ya bisa bertemu lagi dalam video terbaru dari Cikmi Official. Dalam minggu-minggu ini sudah mulai sering turun hujan di sore hari. Bagaimana dengan kondisi di kota Anda semua? Apakah juga sudah mulai hujan? Kalau di tempat saya, hujannya sudah mulai deras seperti ini. Seperti biasa, kalau hujan di luar itu, di dalam rumah bawaannya pengen nyemil aja ya. Tapi begitu masuk dapur dan cek bahan-bahan yang ada, ternyata cuma tinggal beberapa aja. Dan telur juga sudah habis. Jadi ya sudah, kita olah saja bahan yang ada. Walau tanpa telur, saya akan membuat cemilan untuk keluarga. Kali ini saya mau bikin bolu tapi nggak pakai telur. Nah, buat Anda semua yang mau ikuti resepnya, boleh banget ya. Silahkan simak saja dalam video saya ini sampai selesai. Nah, di sini saya mulai menyiapkan bahan-bahan yang akan saya gunakan di dalam dapur ini. Apa saja yang ada itu yang saya gunakan, sesuai yang ada saja. Karena memang di luar lagi hujan deras juga, jadi nggak bisa kemana-mana buat beli bahan-bahannya ya. Dan ini juga cocok sekali resepnya buat Anda semua yang lagi tanggal tua tapi pengen ngemil enak. Oke, kita coba aja ya bikin bolu tanpa telur ini. Dan bahan-bahannya juga sangat ekonomis sekali. Kita cuma pakai beberapa bahan saja. Walau pakai bahan seadanya dan sangat ekonomis, tapi bisa jadi cemilan seenak ini untuk keluarga. Bolu yang dihasilkan juga bisa secantik ini. Dan ini dia bahan-bahan yang kita butuhkan. Di sini saya sudah siapkan tepung terigu, kemudian juga gula pasir, dan ini ada susu cair tapi lagi nggak ada susu cair, jadi saya pakai susu bubuk dikasih air. Margarin cair yang dicampur minyak, ada juga baking powder dan juga soda kue. Untuk resep lengkapnya bisa cek di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Dan di sini juga saya siapkan mesis coklat sebagai taburan di atas bolunya nanti. Dan sekarang langsung saja kita ke proses pembuatan. Pertama saya panaskan dulu oven yang akan saya gunakan. Kemudian kita mulai olah bahan-bahan yang sudah tersedia. Di sini saya masukkan lebih dulu gula pasirnya. Kemudian tambahkan susu cair ke dalamnya. Kemudian aduk kedua bahan ini sampai gula pasir larut bersama dengan susu cairnya. Kita aduk dengan gerakan yang cepat seperti ini supaya menghasilkan buih-buih dari susu cair dan gula pasirnya. Dan bagi Anda semua yang baru menemukan channel YouTube Cikmi Official ini, jangan lupa untuk lebih dulu tekan tombol subscribe-nya ya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya Anda bisa terus mengikuti resep-resep terbaru dari Cikmi Official berikutnya. Dan sekarang mari kita lanjut masukkan bahan berikutnya. Di sini saya masukkan tepung terigu dengan cara diayak seperti ini ya. Kita masukkan saja semuanya. Kemudian masukkan juga baking powder dan juga soda kuenya. Kita ayak jadi satu seperti ini. Dalam setiap pembuatan kue bolu ada baiknya jika kita selalu mengayak tepung terigunya terlebih dahulu. Ini bertujuan supaya nanti hasil dari kue bolu kita itu teksturnya bisa lembut sesuai dengan yang kita inginkan. Setelah semua bahan kering ini masuk, kemudian kita aduk-aduk kembali sampai tercampur secara merata, sampai tidak ada tepung yang bergerindil ya. Jadi terlihat lebih halus seperti ini. Jika dipastikan adonan ini sudah terlihat halus dan tidak ada lagi tepung yang bergerindil, kita bisa masukkan mentega cair yang sudah dicampur dengan minyak goreng ini ke dalamnya. Lalu kemudian kita aduk kembali hingga semua tercampur secara merata. Pastikan dalam proses ini tidak ada mentega cair yang mengendap di bawah adonan ya. Jadi pastikan adonan ini benar-benar tercampur secara merata dan terlihat halus dan lembut seperti ini ya adonannya, hingga terbentuk tekstur dan konsistensi yang seperti ini. Sedikit lebih kental tapi juga tidak terlalu cair ya.
Lalu kemudian kita bisa ganti dengan spatula untuk memastikan bahwa adonan ini benar-benar sudah tercampur secara merata dan tidak ada lagi minyak atau margarin yang mengendap di bawahnya. Tips ini tentunya sangat penting untuk Anda perhatikan, terutama bagi para pemula, karena sebagian besar kegagalan dari proses pembuatan kue bolu ada pada saat proses pengadukan adonan yang seperti ini. Jadi kemungkinan besar adonan yang tidak tercampur merata itu yang menjadi penyebab kue bolu tidak bisa mengembang dengan sempurna. Jika adonan sudah tercampur merata seperti ini, kemudian sisihkan sebentar, lalu kemudian kita siapkan loyangnya dengan cara dioleskan margarin sepanjang sisinya secara merata seperti ini. Dan ini bertujuan untuk memudahkan kita pada saat proses melepaskan kue bolu dari loyangnya nanti. Lalu kemudian nanti kita akan taburkan dengan tepung terigu di sepanjang sisinya. Kita taburkan secara merata. Bisa Anda perhatikan baik-baik bagaimana cara saya untuk mengoleskan margarin dan menaburkan tepungnya yang seperti ini. Setelah loyang siap, kemudian kita bisa langsung masukkan adonannya yang sudah siap tadi seperti ini ke dalam loyang. Di sini saya menggunakan loyang tulban dengan ukuran 18 cm. Jika Anda punya loyang tulban dengan ukuran 16 cm, boleh digunakan dan nanti hasilnya bisa lebih tinggi ya untuk kue bolunya ketika sudah mengembang. Setelah semua adonan sudah masuk ke dalam loyang, kita bisa ratakan dengan cara diputar pakai sumpit seperti ini, atau bisa juga menggunakan tusuk sate. Kita putar-putar secara merata seperti ini untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap di dalamnya. Lalu setelah itu kita bisa taburkan meses coklat di atasnya sebagai topping, juga untuk mempercantik tampilannya nanti ketika sudah matang. Untuk taburannya ini opsional tentunya ya, Anda bisa menaburkan keju atau kacang juga boleh, terserah Anda sesuka hati saja. Lalu kemudian kita hentak-hentakkan sebentar seperti ini. Setelah itu kita bisa langsung masukkan ke dalam oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Di sini saya menggunakan api bawah saja dengan suhu 180 derajat Celcius. Kita panggang selama kurang lebih 55 menit. Jadi di sini jika Anda menggunakan oven tangkring, bisa banget menggunakan cara ini ya, karena saya pakai api bawah saja. Dan hasilnya bisa mengembang seperti ini, separuh dari loyang yang kita gunakan jika kita menggunakan ukuran 18 cm ya. Kalau Anda menggunakan ukuran 16 cm bisa lebih tinggi lagi hasilnya. Dan setelah 55 menit kita bisa tes tusuk. Jika sudah tidak ada adonan yang menempel seperti ini, artinya adonan ini sudah matang sempurna dan kue bolu ini sudah bisa kita keluarkan dari dalam oven. Seperti ini hasilnya, kue bolu yang kita bikin walau tanpa telur tapi bisa mengembang sempurna seperti ini. Cantik sekali bukan hasilnya? Sekarang langsung saja kita balikkan seperti ini dan kita lepaskan dari dalam loyang selagi masih panas. Nah, hasilnya bisa empuk seperti ini ya. Kita bisa lihat di sini, jiggly sekali, empuk seperti ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat dan layak untuk dibagi kepada teman-teman Anda, silahkan bisa share video ini supaya lebih banyak yang bisa merasakan bolu ekonomis ini. Dan ini dia hasil kue bolu tanpa telur yang sudah kita buat. Empuknya seperti ini ya. Cantik sekali tampilannya dan juga lumayan tinggi. Seperti ini bisa sempurna. Walau tanpa telur kita bisa menciptakan makanan enak untuk keluarga di rumah. Pas banget ini untuk dinikmati pas lagi hujan-hujan, apalagi pas lagi tanggal tua. Wow, ini sempurna. Bisa jadi cemilan untuk keluarga, bisa juga jadi teman ngopi atau ngeteh dan menghangatkan suasana. Seperti ini hasilnya. Boleh banget Anda coba resep ini di rumah. Semoga berhasil dan terima kasih semua sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Ditunggu video terbaru selanjutnya dari Cik Me Official ya. Boleh request mau minta video apa, silahkan tulis saja di kolom komentar di bawah video ini. Terima kasih semuanya, sampai jumpa kembali dalam video berikutnya. Jangan lupa subscribe ya.